belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Perkenalkan, saya Ibu Ani Sekarwati, mengajar mata pelajaran biologi di SMK. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk mengelompokkan tumbuhan berdasarkan pembuluh angkut, letak biji, dan keping biji. Ketika kalian memperhatikan tanaman sekeliling, bisakah kalian menyebutkan tanaman tersebut? Dari tanaman tersebut, tanaman mana yang tidak memiliki pembuluh angkut? Dan tanaman manakah yang mempunyai biji? Di manakah letak bijinya? Benar, tanaman dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut, letak biji, dan keping biji. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Plantae atau kingdom tumbuhan adalah makhluk hidup bersel banyak yang mengandung kloroplas, dan di dalam kloroplas terdapat klorofil sehingga tumbuhan mampu melakukan fotosintesis. Umumnya, tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Hanya lumut yang memiliki akar semu atau rizoid, sehingga tidak kelihatan akarnya. Sel tumbuhan bersifat eukariot atau memiliki membran inti. Dan dinding selnya tersusun atas selulosa. Perkembangbiakan tumbuhan dilakukan secara kawin dan tak kawin. Perkembangbiakan secara kawin dilakukan oleh organ khusus yang menghasilkan sel gamet. Tumbuhan biji sebagai hasil fertilisasi atau hasil tumbuhan. Ada berapa macam tumbuhan yang ada di bumi? Nah, tumbuhan yang ada di bumi banyak macamnya. Ada lumut, ada tumbuhan berbiji. Mengapa tumbuhan dikelompokkan? Apa yang mendasari pengelompokan tumbuhan? Sesuai materi kali ini, kita akan mengelompokkan tumbuhan berdasarkan pembuluh angkut, letak biji, dan keping biji. Coba perhatikan beberapa tanaman berikut. Manakah yang termasuk tanaman yang tidak berpembuluh dan yang berpembuluh? Sahabat rumah belajar, tumbuhan tidak berpembuluh disebut juga dengan tumbuhan talus, yakni belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Dia berukuran kecil dan biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab, misalnya lumut dan ganggang. Tumbuhan berpembuluh telah memiliki berkas pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Berkas pengangkut batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut akar, kemudian menuju batang, sampai ke daun dan urat daun. Umumnya, tumbuhan berpembuluh sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga disebut sebagai tumbuhan kormus. Umumnya, tumbuhan berpembuluh hidup di darat. Contohnya adalah tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan paku. Ada yang menempel di pohon dan ada yang hidup di tanah. Perhatikan beberapa tanaman berikut ini. Manakah yang termasuk tumbuhan biji terbuka dan tertutup? Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, yakni tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Umumnya biji terletak pada runjung atau strobilus. Contoh tumbuhan biji terbuka diantaranya adalah melinjo, pinus, cemara, dan bakezaji. Tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae, adalah biji tersimpan di dalam buah. Merupakan tumbuhan berbunga sejati. Sahabat rumah belajar,
Berikut adalah perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan berkeping satu atau monokotil merupakan kelompok tumbuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Berakar serabut dan bijinya berkeping satu. Tumbuhan monokotil berruas-ruas, tidak memiliki kambium. Daunnya berupi atau berpelepah, dengan letaknya berseling atau dia merupakan roset. Kemudian pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Bagian bunga umumnya berjumlah 3 atau kelipatannya. Contohnya palem, anggrek tanah, bambu, pandan, dan lainnya. Tumbuhan dikotil berupa pohon, perdu, atau semak. Akarnya akar tunggang, kemudian batangnya bercabang. Dan ruas antar batang tidak kelihatan jelas. Daunnya terletak pada cabang atau batang. Kemudian pertulangan daun dikotil itu menyirip ataupun menjari. Kemudian bunganya kelipatan 2, 4, atau 5. Memiliki kambium dan berkas pembuluh. Keping bijinya 2. Contohnya adalah durian, mengkudu, cabai, nangka, dan lainnya. Sahabat Rumah Belajar, silahkan kalian selesaikan soal evaluasi berikut. Itulah tadi pembelajaran tentang pengelompokan tumbuhan berdasarkan pembuluh angkut, letak biji, dan keping biji. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dan salam Rumah Belajar.